the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas, jang rem. Gas yang rem. Hari ini kita ditemani oleh Ko Rio Tanu. Luar biasa sekali. Apa kabar Ko? Puji Tuhan, baik. Luar biasa, ketemu Pasiar Oto di hari Minggu Siap Ko. dulu, hari Minggu santai-santai. Santai-santai, refreshing dulu Ko. Iya. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, beta mau ucap selamat dulu Ko. Akhirnya dokter mobil sudah grand opening kemarin di Kota Kupang. Thank you. Luar biasa sekali. Akhirnya ada satu bengkel besar yang pada akhirnya masuk di Kupang. Ya, Ini syukurlah iya masuk. betul. Iya. Akhirnya kotong pencinta mobil jadi sudah apalah kok. Jadi hati su agak enak lah. Oh, ada kendala apa-apa su ada bengkel besar di Kupang tuh. Mantap. Asik. Ini outlet ke berapa kok? Outlet ke 23. 23 dari seluruh Indonesia. Betul Kupang sekali. ke 23. Ini cabang ke-23 nih. Cabang ke-23 di Kupang. Bapak Mama bersaudara semua, Ko Rio ini adalah owner dari dokter mobil Kupang ya, Ko, ya? Iya, betul. Dokter mobil Kupang ini adalah cabang ke-23 dari dokter mobil Indonesia. Itu sudah ada di Jawa, di mana lagi? Ya, Ko, ya? Jakarta, Surabaya, Makassar, sudah sampai ke Kupang. Kupang. Dan setelah ini katanya rencana juga akan ke Jayapura. Oh, Ke Jayapura. luar biasa sekali. Gitu. Oke. Dokter mobil ini adalah salah satu bengkel spesialis AC dan tune up Betul, Ko, ya? betul. Memang ada 4 hal yang kita kerjain. Oh, Jadi ada tune up, ya. kemudian ada AC, Oh, nah, kemudian ada remap juga ada, general check up juga kita ada. Jadi memang spesialis kita cuma 4, AC, oli, tune up, kemudian ada remap. Gitu. Itu memang 4 poin penting saat ini yang dipunya dokter mobil. Gitu. Jangan terlalu banyak-banyak tuh. Itu cukup supaya itu sesuai memang pas. supaya lebih optimal lah. Betul. Kok, beta mau tanya kok. Siap. Tune up itu apa sih kok? Sebenarnya tune up itu dia beda sama servis berkala. Oh, Kalau tune up itu memang ketika kita bawa mobil, kita Ya. rasa mobil tarikan sudah tidak enak, goyangannya tidak enak, Ya. atau rasa-rasanya kok ada sesuatu yang bunyi atau segala sesuatu, itu kita tune up. oh. Kalau kita servis berkala tuh ada kilometernya. Misalkan setelah mau ambil mobil baru, 1000 km pertama kita servis dulu nih, ganti Servis. oli. Yes. Nanti 10.000 lagi kita cek bagian-bagian tertentu dari mobil, itu sudah dijadwalkan berkala. Iya, Kalau tune up itu tidak berkala. Tune up itu pokoknya rasa tidak enak, Bapak Mama pokoknya bawa saja. Kita tune up, kembalikan sesuai dengan normalnya gimana gitu. Jadi tidak perlu tunggu sampai berapa ribu kilo, tidak. kilo atau apa. Nggak usah. Rasa oto sana enak atau mobil sana enak,
langsung bawa. Memang sebenarnya ada standarnya kapan tune up itu dilakukan. Oh iya. Tapi kan tergantung medan. Ketong medan di Kupang kan tidak seperti di Jawa. Jalan kan juga kadang-kadang berlika-liku dan banyak ini. Jadi kondisi kaki-kaki mobil, kondisi ini pasti beda-beda waktu lah. Iya. Maka kita cuma bisa ngomong kalau tarikannya sudah nggak enak, kemudian goyangannya nggak enak dan lain-lain, boleh bawa ke tempat kita tune up gitu. Tune up langsung. Ya, Itu pengerjaannya tuh apa sih kok kalau tune up itu? Saya tune up itu pertama pasti dari pembakaran ruang mesin juga ya. Jadi kadang-kadang gini, oh saya ini dulu mobil saya larinya kencang sekali nih. Sekarang setelah lama saya pakai kok rasanya tarikannya kurang enteng, kurang spontan. Nah itu biasa ruang bakarnya kotor. Nah biasanya kita bersihkan ruang bakarnya pakai cairan yang kita punya. Kemudian dari segi injector cleaner juga kita ada. Kemudian valve-nya kita bersihkan semuanya. Lalu yang paling penting kalau untuk mobil solar ada IGR-nya. IGR-nya ini gini. Biasanya dia fungsinya kan untuk apa? Buat supaya mobil itu lebih bertenaga di mobil solar ya. IGR. Biasanya kalau sudah lama IGR-nya itu kan kotor. Kotor. Nah, kalau sudah kotor, tenaganya otomatis berkurang, konsumsi bahan bakarnya otomatis pasti boros juga. Karena butuh bahan bakar banyak untuk bisa menghasilkan energi yang pas gitu kan. Nah kita indikatornya apa? Salah satunya asapnya ngebul. Kata orang, oh solar tuh asapnya memang ngebul. Enggak juga. Harusnya kalau mobil yang baik asapnya tidak perlu terlalu ngebul. Seperti waktu awal pertama kali ngambil mobil kan masa ngebul asapnya kan enggak. Makanya kita bersihkan EGR-nya. Pasti mantap, sudah kembali irit, bahan bakarnya, tenaganya sudah kembali oke, gitu. Biasa kok. Oke. Terus apa bedanya kok tune up di dokter mobil dan tune up di tempat lain kok? Kalau kita bilang sih punya kita lebih spesifik tune up-nya. Jadi tune up kita nggak sekedar ruang bakar. Kan orang sini kan kalau tune up yang penting ganti busi. Kemudian pakai semprotan karburator cleaner bersihkan bagian-bagian tertentu gitu. Kalau kita lebih lengkap ya. Jadi mulai dari ruang bakarnya sendiri kemudian dari intake-nya juga kita bersihkan, injektornya juga EGR-nya juga Jadi sebenarnya hampir komplit bagian mesin itu kita bersihkan sebenarnya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang tersumbat, yang ada sisa pembakaran semua kita bersihkan. Di dalam mesin itu bedanya dokter mobil dengan bengkel lain, kalau saya boleh bilang begitu. Dan kemarin juga beta punya Otto yang Grand Livina 2011. Beta kemarin sengaja bawa Otto tua memang supaya beta mau coba nih. Kinerja dari setelah dibawa ke dokter mobil nih Otto jadi kemana, dan ternyata memang luar biasa dan pengerjaannya juga sudah terlalu makan waktu. Kan biasanya kan tune up tuh bongkar semua, kasih ceberai semua, baru bisa dikasih bersih. Ternyata kemarin sudah dibongkar kok. Itu kenapa kok? Karena pertama kita pakai cairan kita juga. Kita punya cairan khusus untuk tune up itu. Jadi tidak memerlukan pembongkaran spesifik, kecuali untuk mobil solar kayak EGR gitu kita bongkar. Itu harus bongkar. Kemudian beberapa tempat beberapa selang kita cabut juga, kita bersihkan dalamnya. Kemungkinan masih ada sisa pembakaran di dalam, sisa oli yang menempel kita bersihkan. Nah, jadi memang pembongkarannya tidak seribet yang dibayangkan harus bongkar mesin gitu, enggak. Hanya bongkar barang-barang tertentu yang memang harus kita bongkar gitu aja. Karena itu kan kemarin bawa picuna beda pikir, wah bakalan lama nih. Ternyata sudah terlalu lama karena memang tidak dibongkar dan disemprot pakai itu. Betul, kita pakai cairan kita pakai mesin kita ada mesin ya. Namanya mesin kita Jet Clean sebenarnya. Jet Clean itu mesin yang kita rancang, memang spesial dokter mobil rancang untuk melakukan tune up. Gitu. Jadi tidak sulit kita tune up zaman sekarang. Waktu juga tidak terlalu lama, semua sudah disetting. Dan kita di dokter mobil juga ruang tunggunya enak. Kau bisa lihat langsung mobil di situ, kita di dalam. Yes, betul. AC. Ada AC, mantap ya. Mata paten kali dokter mobil. Oke kok. Sekarang servis AC kok. AC. Kalau servis AC di dokter mobil tuh, itu pengerjaannya seperti apa kok? Kalau kita sebenarnya ada 4 paket. Cuma kurang lebih generalnya saya bisa katakan gini. AC itu kan biasa orang datang tuh. Pertama kendalanya tidak dingin. Sonde dingin. Masalahnya di situ. Nah, sonde dingin ini masalah banyak nih. Pertama, radiator coolant-nya, air radiator itu baik tidak? Air radiator juga pengaruh, air radiator itu pengaruh sekali. Titik didihnya tuh menentukan sekali dinginnya AC karena dia juga bersirkulasi di situ.
Pertama. Siap. Yang kedua ada kondensornya, ada evaporatornya. Ini kan saringan-saringan yang dibangun untuk mendinginkan sebenarnya. Iya. Nah, bila mana evaporatornya ini kotor, kadang-kadang tuh gini, orang itu tambah freon gitu. Padahal evaporatornya kotor. Evaporator ini ibarat kalau kita ngomong tuh hidungnya kita lah. Kalau sudah tersumbat, mau dinginnya di dalam gimana, mau keluar tuh nggak bisa. Nah, mau keluar tuh sudah bisa. Jadi di panas dalam. Di panas dalam itu. Makanya harus bersihkan dulu evaporatornya, kondensornya gitu. Nah, ada lagi masalah lain nih. Sudah kita bersihkan, kurang dingin. Itu kita dua hal lagi. Satu, freonnya kurang tidak. Yang kedua, oli kompresornya sendiri, oli AC-nya sendiri tuh kurang tidak. Ada oli lah. Ada olinya, ada. Nah, biasanya kita lakukan flushing tuh. Kita lihat dulu nih, olinya ini kurang. Kita flushing, kita isi yang baru sesuai takaran yang normalnya. Kemudian freon kita isi. Nah, kalau itu sudah oke, ada paket lain nih. Kadang-kadang orang bilang AC-nya ini bau. Itu sering tuh, dingin tapi bau. Kita punya CDC 64. Apa tuh? CDC 64 tuh semacam cairan yang kita punya. Jadi kita membersihkannya pakai cairan CDC 64. Ini biasanya kita lakukan supaya menetralisir bau tadi. Bau. Jadi kalau misalnya seperti contoh nih bau rokok dalam ruangan, atau kita biasa bawa makanan-makanan berkuah tumpah nih, kan baunya kadang-kadang tidak hilang, kita butuh kopi lah apalah. Betul, kalau dokter mobil ada CDC 64. Kalau pakai itu, saya jamin baunya hilang. Jamin bisa dijamin. Dijamin. Kalau tidak hilang bawa lagi. Bawa kembali, kita bersedia. Karena itu CDC 64 memang untuk menghilangkan bau. Nah, kalau sudah CDC 64, zaman COVID kan orang pada takut. Waduh, ini nanti ada apa-apa di mobil, ada virus dan lain-lain. Kita punya mesin fogging juga. Fogging kita fogging, jadi biar bisa menetralisir semuanya nih kan. Iya. Berikut lagi kita punya lagi tuh yang namanya ozon. Ozon lagi. Apa lagi itu kok? Kadang-kadang tuh ya. Kalau saya biasa bawa mobil tuh, sudah terlalu lama, panas hujan tuh kadang-kadang kita ketemu kecoa-kecoa kecil. Binatang-binatang kecil di dalam mobil, serangga-serangga kecil tuh. Kita perlu terapi ozon untuk mematikan itu semua. Jadi sebenarnya layanan AC di tempat kita tuh komplit. Tidak hanya dingin, tapi betul-betul menyamankan mobil. Luar biasa. Itu yang kita punya tuh. Gitu. Terus ada satu lagi kok. Setelah cuci AC itu yang namanya cuci darah. Cuci darah. Itu penggantian oli kita. Jadi kalau orang biasa di luar tuh ganti oli kan cuma buka baut bawah tuh. Buka aja biasa, netes gitu. Kan masih ada sisa olinya di filter oli, di pompa oli masih ada sisa tuh. Oli kotor. Yang selama ini tradisi yang kotong biasa ganti oli itu masih ada sisa-sisa oli kotor. Pasti masih ada sisa. Terus. Nah, kalau kita cuci darah, kita sedot keluar semua oli kotor ini. Kita punya teknik pakai alat kita, namanya alat cuci darah. Kalau kita kadang cuci darah, kenapa? Karena sirkulasi kita. Nah, kita tarik oli yang lama, kita isi dengan oli yang baru. Dia langsung isi tuh. Iya, betul. Kita ngisi langsung. Gitu. Nah, makanya alat kita di sana memang sudah didesain supaya kita bisa menyedot habis oli kotor ini. Kita ganti dengan oli kita yang baru. Gitu. Makanya itu dinamakan cuci darah itu tadi itu. Cuci darah. Kemarin juga sempat heran, cuci darah nih apa lagi cuci darah nih. Apa mungkin bengkelnya namanya dokter mobil, jadi harus menyesuaikan dengan istilah-istilah di rumah sakit. Memang bukan cuma manusia cuci darah, mobil juga cuci darah. Mobil juga cuci darah ya. Itu jadi itu bedanya. Cuci darah dengan ganti oli biasa. Ganti oli biasa. Kita ganti olinya lebih sip lah. Lebih bersih kita gantinya. Kalau olinya sendiri, kalau di dokter mobil pakai oli apa? Kalau kita pakai 9 Circle. Jadi 9 Circle ini gini. Kita punya spek oli itu asalnya dari Jerman. Jadi spek olinya kita Jerman. Kemudian kita kemas, bottlingnya semua kemasannya dari Taiwan. Gitu. Jadi assemblingnya kita di Taiwan. Tapi spek oli kita dan oli kita itu memang bahan bakunya semua dari Jerman. Nah, kelebihan oli ini satu, dia itu 10.000 kilo garansinya. 10.000 kilo. Kita berani garansi 10.000 kilo karena memang tujuannya. Gitu. Yang kedua, punya kita ini memang ramah terhadap kondisi mobil. Jadi kadang-kadang oli itu kalau misalnya
komposisinya kurang baik, Ya. kadang-kadang bisa membuat aus mesin juga. Nah, kalau kita berani jamin oli kita memang kualitasnya baik. Karena spesifikasi kita minta langsung dari Jerman. Langsung dari Jerman nih. gitu. Jauh-jauh dari Jauh-jauh. Jerman. Itulah, nine Oke. circle kita, nine circle. Itu manfaatnya apa saja kok? Oli itu. Satu, penguapannya kurang. Jadi kadang-kadang gini ya, Bapak Mama dan Ya. teman-teman semua. Kadang-kadang kalau kita pakai oli itu, coba sesekali kita tarik tuh stick olinya. Oh, yang Kadang-kadang bisa kontrol oli. kontrol oli itu. Kalau Iya, jalan iya. berapa lama gitu, kadang-kadang oli bisa kurang. Iya, Ya, karena penguapan tadi tinggi. iya. Nah, kelebihan nine circle itu penguapannya rendah banget. Oh. Jadi jumlahnya sama, hampir pokoknya hanya kurang dikit aja lah, hampir sama sekali tidak ada penguapan. Kalau nine circle ya, kalau saya boleh katakan begitu. Iya, Namanya iya, iya. oli nguap pasti ada, cuma punya kita jamin penguapannya rendah. Rendah. Jadi oli bisa mesin bisa terlumasi dengan baik Iya. dan interval pelumasannya 10.000 kilo. Iya, bukan cuma Kilo. omongan, bisa dibuktikan. Luar Gitu, biasa nine circle. sekali. Jadi 10.000 kilo Kilo. baru kembali. Iya, Sudah betul. perlu apa? Soalnya perlu cepat-cepat kembali Iya, di dalam. betul. Memang Luar itu tujuan oli nine circle kan. Biasa Gitu. sekali. Terus yang berikut tuh kok, ya remap. Remap tuh apa kok? Nah, kalau remap ini gini nih. Hmm. Sebenarnya kemampuan mobil kita itu begitu keluar dari pabrik, kecepatan mobil atau kekuatan mobil itu sebenarnya 100% nih harusnya nih. Ya. Tapi sama dealer cuma disetel 70%. Hah? Ya, jadi ya habis. Jadi mobil itu tidak diberikan 100%. Harusnya kalau mobil itu diberikan 100% torsinya, tenaganya, larinya pasti sangat kencang. Iya, iya, iya. Contoh sederhana nih, kita coba gas ya sampai kecepatan paling tinggi. Kan ada Iya. mentoknya itu. Iya. Nah, mentoknya ini sebenarnya 70% aja kalau dari dealer. Oh. Nah, kalau remap ini tujuannya membuka kekuatannya sampai 100%. Jadi mobil itu bisa lari lebih cepat. Istilahnya kita buat dalam kondisi sport lah. Gitu, sport gitu. Jadi tarikannya lebih enteng, larinya lebih enak. Kemudian apa? Kalau kita bisa katakan HP, horsepower ya, kekuatan Iya, iya. dari mobil itu bisa lebih kencang lah. Lebih. Gitu. Oh. Nah, jadi dealer itu biasa kasih safety-nya itu 70% aja. Oh iya dong. Nah, jadi standar saja. Jadi kita buat supaya sampai 100%. Itu pengerjaannya seperti apa kok? Apa yang dikorek dari dikorek lah? Korek lah ya. Kalau kita bilang itu yang di bukan diakali ya, Diakali yang itu apa? dilihatnya itu ECU-nya itu komputernya tuh. Oh itu. Nah, jadi dari komputernya kita pakai alat kita tingkatkan kekuatannya, torsinya kita buka. Jadi biar bisa larinya lebih oke, lebih kencang gitu. Siap, siap. Pakai alat tuh. Luar biasa Lagi-lagi sekali. Lagi-lagi ini teknologinya Iya, luar makanya biasa dokter sekali. mobil selalu semboyannya 70% alat, 30% manusia. Oh. Gitu. Dan Itulah kenapa. manusianya juga beta lihat kemarin datangkan langsung dari sana ya. Langsung dari sana ada trainernya, orang-orang lokal ada, Ya. tapi dilatih dulu di Jakarta sampai bisa didatangi ke baru dikirim ke Kupang gitu. Oh, luar biasa. Yes. Oke kok. Betul. Kalau soal harganya sendiri kok. Harga-harga. Di dokter mobil bagaimana kok? Kalau harga kita ngomong dari mana dulu nih? Dari tune up oli ya, lah. tune up ya. Ya, Oke. tune up dulu lah. Jadi sebenarnya paket kita tune up itu variasinya harganya banyak ya. Ya. Jadi pertama kita lihat dari kategori mobilnya. Kita ada kategori S, M dan L. Oh, Biasanya kalau di bawah 2000 cc kita masuk kategori S. S. Ya. Yang 2000 cc seperti kayak Innova itu kita masih masuk kategori M. Nah, kalau Fortuner, Pajero itu kategorinya L. L. Iya. Oh. Nah, untuk daftar lengkapnya kategori ada di bengkel tuh. Jadi Oh. kalau orang datang pasti akan diberitahu, Bapak masuk kategorinya yang mana gitu ya. Hmm. Harganya sih bervariasi, tune up-nya tergantung apa nih ya. Ya, Satu ya. paket itu biasanya kalau solar ya, itu rata-rata 2.500.000 sampai 2.600.000 karena pengerjaannya lengkap ya. Iya, iya, iya. Kalau bensin juga kisarannya di harga 2 juta sampai 3 juta itu tadi. Tapi perlu diingat nih, Iya, tune iya. up kita lengkap satu, yang kedua kita berani garansi. Garansi berapa lama tuh? Garansi ini kalau selama ini orang tune up cuma ganti busi aja kan, jalan berapa kilo sudah mulai tertarik lagi. Iya, tuh. iya, iya. Jadi kadang-kadang, jangan saya busi mati nih, tertarik nih. Padahal tidak juga, mungkin ada yang belum dibersihkan. Oh. Nah, kan kita tahu nih, mobil baru kalau bersih jalannya berapa lama? Lama Nah, juga iya. kan? Nah, Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya tergantung pemakaian mobil. Cuma kalau kita berani garansi apa yang kita kerjakan tuh hasilnya pasti beda lah. Boleh dicoba lah, pasti beda lah. Dan beta juga sudah rasa sendiri lah kemarin. Beda lah. Getaran mobil kan tadinya kan sebelum bawa ke dokter mobil tuh
mobil Livina Matic tuh beta punya tuh getar kok. Iya, iya, iya. Pas di over ke D terus tahan rem tuh pasti mesin getar. Oh, Tapi iya. sekarang hilang. Nah itu dia. Karena Berarti pengaruh. pengaruh tune up itu. Karena ada bagian-bagian tertentu yang tersumbat ya Oh, kan. iya, tersumbat Bekas-bekas itu pembakaran tadi. arang tadi yang dari hasil pembakaran, sisa pembakaran. Iya. Kita bersihkan semua. Ibarat plong lah. Paru-parunya oke, pernafasannya oke, larinya pasti oke lah. Kan gitu Luar kan. biasa. Kemarin keluar dari Iya. bengkel, bos langsung bilang genjot saja. Wah, syukurlah ya berarti. Ya. Woi, luar Kita biasa. masih- Ini testimoni langsung nih. Langsung ini sumpah Testimoni soalnya langsung. ini ketong Pasyaroto hari Minggu nih. Jadi kalau apa Hari Minggu. kalau tipu dosa nih. Aduh, itu sudah. Oke kok. Itu tune up kok. Tune up. Itu terus servis AC kok. Harganya bagaimana? Oh, servis AC. Ya. Jadi kita ada paket-paketnya dari paket 1 sampai paket 4 yang kita ada sekarang ya. Itu tadi kalau paket 1 dia cuma cuci evaporator sama kondensor, cuma cuci doang. Cuci Iya, aja, iya, cuci iya. saja. Hmm. Itu berkisar di harga 500 sampai 900. Iya, iya. Kita cuci, tentunya cuci kita tuh cuci yang baik juga, artinya membersihkan hidungnya tadi kan, Iya, iya, evapnya iya. kita bersihkan dan lain-lain. Nah, kalau sudah masuk paket kedua, selain ada cuci itu, kita juga ada namanya CDC 64. Oh, yang tadi. Nah, itu. CDC 64 itu untuk menghilangkan bau tadi. Iya, iya, iya. Kalau harganya memang tergantung ukuran mobil tadi saya bilang, tapi Iya. kisarannya mulai dari angka 900 sampai paling tinggi itu 2,7. 2,7. Itu sudah paket 4 tuh sudah mulai dari cuci kondensornya, cuci evaporatornya, Iya. ada flashingnya, ganti freon sama olinya tadi, Iya, iya. sama yang terakhir ada foggingnya juga, Oh. nah, dan CDC 64. Jadi itu sudah komplit itu. Jadi itu boleh dipakai lah. Kan Iya, kebetulan iya. lagi promo nih kan kita. Oh, lagi promo ya, sekarang. cuci AC 99.000 aja. Sekarang ini 99.000. Kemarin kan kakak Supito Sudah. 99.000. Nah, itu kita paket 1 tuh. Kita coba dulu. Coba dulu. Biasanya kita cek dulu kondisinya. Wah, ternyata nih evapnya, kita biasa bilang evap ya, evaporator Iya, iya, evap. Evapnya berlendir. Oh. Nah, kalau berlendir ini gawat. Biasanya berlendir ini menyumbat dari saringannya itu, di evapnya itu. Itu penyebab nggak dingin, dia soalnya dingin. Padahal kalau evapnya bersih, dinginnya dingin luar biasa. Semua AC itu pakai pasti dibuatnya dingin. Dibuatnya Hanya kan dingin. perlu perawatan Betul. juga. Kita contoh AC di rumah saja lah. Iya, tiap Masa kita nggak berapa cuci? bulan tuh berapa bulan harus kita cuci pasti ada kotorannya toh. iya. Nah, kalau di mobil bayangkan tuh, kotoran itu jadi berlendir dan menempel. Betul. Dingin bagaimana soalnya mungkin. Soalnya Baru kupang begini panas Nah, nih. itu sudah makanya kita datangkan dokter mobil, mudah-mudahan bisa membantu toh. Amin, Amin. betul. Dan yang berikut apa tuh kok? Cuci darah kok. Cuci darah itu oli kita Ya. yang ada berbagai kekentalan, jadi tergantung kondisi mobil. Jadi ada yang pakai 10W40 itu SAE-nya, Iya, ada yang 540 sama 530. Ya. Kalau yang 1040 kita per liternya di harga 185.000 Oh. per liter ya, kita Iya, hitungnya iya. per liter. Kalau untuk yang 5W30, 5W40 itu di harga 201. Persisnya berapa tuh memang price listnya ada di bengkel tuh kan. Iya. Tapi kisaran harganya segitu. Hmm. Cuma jangan khawatir 10.000 kilo tadi. 10.000 kilo. Iya, daripada kita beli yang biasa 5.000 kan harus ganti lagi. 5.000 harus kembali. Sebenarnya kalau kali 2 dapat juga nih harga 9 circle soalnya. Betul, Jadi sudah ya. hemat sebenarnya. Oke, terus kalau remap kok? Nah, kalau remap Ya. itu kisarannya dari 3 juta sampai 5 juta tuh. Tergantung Oh, mobilnya. lumayan. Karena gini nih, Ya. ada mobil tertentu kita nggak bisa remap. Contoh nih, Oh iya. Avanza, Ras. Nah, ada solusinya nih. Kita tidak pakai remap, kita pakai namanya Piggyback Pro. Piggyback Pro ini sama juga kayak remap, tapi dikhususkan untuk mobil-mobil yang memang tidak bisa di remap pakai alat-alat seperti yang kita punya. Kita punya alat lain namanya Piggyback Pro tadi. Kita tuning ECU-nya. Kita tuning ECU-nya. Oh, Tetap masih ada kesempatan untuk kita buat lebih kencang lagi lah. tetap Oke, tetap ada kesempatan. Tetap, iya. kok, Semua mobil pokoknya pasti kita usahakan yang terbaik. asik, Iya. memang terbaik. Oke kok, kemarin di bengkel di dokter Iya. mobil tuh itu ada yang dipajang-pajang kok. Pajang, Barang-barang pajang. Oh, produknya ya, kita. Produknya itu, kita. Itu apa saja tuh kok? Yang pertama tuh magneto nih, saya tunjukin nih magneto. Nih, Magneto itu apa Magneto. kok? Magneto ini gini. Biasanya nih ya, ini Iya. saya kondisikan ini oli nih ya, oli Iya, mobil. iya. Satu. Nih lihat. Olinya kan jadi hitam nih. Iya, Kalau iya. kita pakai magneto nih. Lah, serbuk besinya hasil dari mesin itu bisa ketarik Oh. nih. Jadi oli yang mengalir ke dalam mesin itu bersih.
Langsung langsung semua di situ. tertempel. Ini kita pasangin di filter oli nih biasanya nih. Nih magneto nih. Dia tidak perlu alat bantu apa, Tidak langsung perlu, langsung. taruh di Jadi situ. anggaplah ini filter oli nih kan. Itu serbuk besi Ya, semua tuh. serbuk besi semua nih, serbuk besi semua, hitam semua. Iya, iya. Kalau kita tempelkan magneto di filter olinya, tak. Nah, jadi oli yang kesaring masuk ke dalam mesin itu jadi bersih. Residu-residunya dari sisa-sisa gesekan Iya, mesin, gesekan apa mesin. semua itu bisa kita tarik nih. Oh. Nah, ini kan buat awet mesin. Iya, iya, Nah. iya. Jadi kinerja filter oli bisa Yes. lebih terbantu. ya. Terbantu, betul. Makanya ini seumur hidup nih pakainya kan, namanya Seumur magneto hidup? seumur hidup nih. Jadi tiap kali kita ganti oli, ganti filter, kita tempelin lagi filter olinya kan. Tempel lagi. Kembali lagi tuh. Tapi dia sonde jatuh kok. Sonde, Saya taruh sonde. di situ. Senjata ini kekuatan ikatnya kuat nih. Ini memang dirancang khusus untuk menarik serbuk besi dari hasil mesin nih. Jadi taruh aja di filter oli gini, kuat kok. Oh. Kuat. Asal jangan dilepas terus dibuang gitu ya, memang jatuh. Tapi kalau memang ditempelin terus nggak mungkin lah. Nah, Oh. ini udah dirancang nih. Itu Memang berapa kok? Berapa kok? magneto ini harganya 500-an. 500.000. Ya, jadi bisa dibeli nih. Oh, Ini luar pakai biasa. sekali aja kan, sekali saja. Beli sekali seumur Sekali hidup. pakai terus, pokoknya jangan hilang aja. Nah, bersih lagi kan olinya. Nah, mantap nih, ini produk Mantap. unggulannya Domo nih. Dokter Ini mobil, ya dokter mobil ini kita bisa singkatnya Domo. Kan? Domo. Domo. Produk unggulan salah satunya nih, magneto nih. Ini permintaannya luar biasa nih di seluruh Indonesia. Itu belum ada di Betul. tempat Ini memang- lain tuh. Ini diproduksi khusus memang untuk kendaraan mobil. Kok Kan? dokter mobil bisa pikir sampai situ ya? Itu sudah. Memang dokternya teh. Memang dokter mobil beda nah. Magnetus. Ini magneto nih kan. Magneto. Yo. Terus ada apa Ada lagi, ada namanya Domo buffer. Domo Nih, buffer sambil itu dulu ya. apa kok? Oke deh. Oh. Ini dia nih. Ini Itu Domo apa buffer. kok? Jadi gini, kadang-kadang mobil-mobil tertentu suka jalannya kalau lari itu limbung. Limbung tuh kita ikut goyang tuh. Pokoknya mobil Oh. belok, kita belok ke kanan. Mobil belok kiri, kita belok kiri. Oh iya Nah. itu sering jadi lelucon Sering jadi tuh lelucon anak tuh. buah kalau ketemu belok apa dia sengaja senggol dia Sengaja. punya. Itu kalau Orang perjalanan sebelah. jauh kan kita bisa pusing, mual. Iya, Nah, mabuk. mabok. Kita harus pasang ini nih. Oh. Ini Domo buffer nih. Tujuannya untuk meredam limbung tadi. Jadi Oh. pada saat mobil itu belok, ini bisa meredam sampai 85%. Dia tidak limbung lagi. Dia sonde terlalu. Misalnya terlalu bebanting, Bebanting istilah lah orang bilang sini, ya. terlalu bebanting. Hmm. Kedua, ini bikin awet soknya. Kan nanti kan ditaruh, ini kan sok nih kan. Iya, iya. Ada fairnya, kita masukin ini. Set. Oh. Jadi waktu mobil itu masuk lubang, Iya. biasanya kan bunyi papak gitu kan. Oh. Bunyi sok Iya, itu iya, langsung. iya. Kalau ada ini kan ditahan, tak, sok itu lebih awet. Oh. Nah, ini Domo buffer nih. Domo buffer. Jadi ini garansinya seumur hidup. Dia son akan rusak. Dia gak akan rusak. Dia garansi seumur hidup. Kalaupun rusak nih ya, Iya, iya. ada penggantian sekali dari kita gratis. Oh, jadi Nah. garansi satu kali nih. Satu kali. Maksudnya- Jadi garansi satu kali penggantian. Iya, Tapi iya, sebenarnya iya. ini bisa dipakai seumur hidup nih. Bener loh. Ini kemarin kita coba. Kita pesan khusus Domo buffer ini. Iya, iya. Memang pesan khusus nih sama Domo nih. Iya, 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 iya. Tidak pernah ada komplain sampai sekarang. Gitu ya. Jadi ditaruh gitu dia tidak seperti yang lain. Yang lain kan hanya gabus, hanya karet biasa. Iya, Punya karet kita nih biasa. boleh dicoba nih. Beda. Ini Dijamin ya. dijamin sama dokter mobil. Oh, Gitu. oke, Boleh siap. dicek di mana Siap, saja. siap. Kalau harganya kok Harganya sama tadi. 500-an juga. 500.000 dua ini. Langsung Dua dapat ini. satu gini, satu set. toh. Itu satu set. Nah, Berarti langsung. kalau ada mobil kan depan belakang toh. Berarti beli dua berarti. Nah, Ada- kalau Domo buffer itu untuk penjualan setnya bisa tanyakan langsung ke bengkel. Oh, gitu. kalau set ada harga Iya, ada harga tersendiri sendiri lagi, Oh, betul. yang pastinya lebih murah Pasti pasti lebih toh. murah. Kan pasti kalau orang beli set kan pasti murah toh. Iya, Nah, betul. Cuma saya bisa katakan Domo buffer itu 500.000. Nah, isi di dalamnya itu kan ada ukuran-ukurannya, ada ukuran A sampai ukuran F. Tergantung mobilnya tuh ukurannya mana, nanti kita Oh, masukkan. karena gitu. fairnya juga kan ukuran Iya. beda-beda ukuran fair. Biasanya kalau kita beli itu sudah ada pasangannya di dalam. Cuma kebetulan saya belum bawa dosnya yang utuh. Iya, iya. Nah, di situ kita bisa buka, kita bisa lihat isinya di dalam. Gitu. Oh. Nah, fungsinya bisa saya katakan itu. Ini best sellernya juga dari Domo nih. Ini produk Domo asli nih. Asli nih, ini buatannya. Ini memang permintaan khusus dari Domo nih. Karena banyak keluhan tuh orang-orang. Iya. Mobilnya bagus tapi kok limbung. Bebanting Iya, mau iya. mati. Makanya sudahlah kita bikin produk kayak gini. Kalau cara pasangnya itu kok. Nah, gimana? nanti teknisinya akan pasang. Pasangnya tidak ribet juga sih. Sebenarnya ini kan sebagai ganjalan saja. Kalau kita Iya, bilang iya. ganjal,
di antara fair sok itu ada Tahu. ruangan kan? Nah, kita ganjal. Dorong langsung. Orang Sa. ganjal. Beta pikir harus buka fair shock atau Nah, nanti untuk teknisi pengerjaannya setiap mobil kan beda-beda nih. Tapi semua sudah dilatih ke teknisi, nanti mereka yang pasang. Itu langsung pasang di Itu sudah dokter mobil sini mobil, toh. ya. Nanti mereka yang pasang. Gampang. Pasang gitu. Oke, terus apa lagi kok? Mungkin masih ada. Oh. Kalau produk-produk lain sih kita sementara itu. Jadi memang produk unggulan kita tuh yang tadi Oli 9 Circle, kemudian ada Magneto, Ya. lalu ada Domo Buffer. Ini memang best sellernya kita. Di Domo mana-mana Buffer, cabang Domo pasti ada nih. Iya, Nggak mungkin tidak ada. Pasti ada semua. Pasti ada. Dan ini kalau pasang semua saya jamin mobil jadi enak tuh. Iya. Mobil enak. Dijamin langsung. Mobil Oke, enak. kok. Yoi. Oke. Bapak Mama saudara semua, jadi kalau mau servis mobil sekarang sudah ada bengkel besar yang ada di seluruh Indonesia dan sekarang hadir di Kupang. Jadi Bapak Mama dong bisa langsung coba saja ke dokter mobil. Itu alamatnya di mana kok? Di Jalan Timur Raya. Kalau kita dari Kupang Jalan Timur Raya, Ya. persisnya itu sebenarnya kalau kita tahu Punix kan? Phoenix. Ya, Phoenix. Phoenix. Nah, depannya masih geser ke belakang dikit, itu ada bengkel dokter mobil pelangnya besar. Pelangnya besar. Atau boleh tepatnya di sebelah Sinta Variasi itu. Oh, Nah, di situ variasi. juga bisa kita pakai patokannya tuh. Oke, jadi langsung saya ke situ. Mau beli apa? Mau beli itu Magneto, Domo Buffer, oli, semua. Yes. Di situ, betul, Sa. situ. Atau mau coba cuci darah? Tune up, Silakan. boleh. Tune up. AC, Wah, apalagi AC. apalagi AC ini Boleh spesialis. dicoba, nih, spesialisnya AC. nih. Gitu. Oke, Ko. Oke. Terima kasih banyak Ko Thank you, buat thank you, bro. waktunya. Thank you, bro. Sukses Iya. terus. Amin. Semoga dokter mobil bisa melayani kendaraan-kendaraan di Kota Kupang. Ya, Yes. NTT lah kalau misalnya. Wah, Dengan amin, lebih baik, amin, Toko. amin, amin. Oke, minta maaf kok kalau ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang enak. Ah, son. Tidak ada maksud apa-apa kok. Sip, sip, Bapak siap. Mama bersaudara semua juga, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata atau tindakan. Tidak ada maksud apa-apa. Ini murni karena kemarin beta rasakan langsung manfaat kita tune up dan servis AC di dokter mobil. Jadi beta mau kasih tahu ke Bapak Mama bersaudara yang lain bahwa sudah ada bengkel yang bisa merawat kendaraan kita dengan lebih baik lagi di Kota Kupang. Jadi langsung saja ke dokter mobil. Oke. Bapak Mama bersaudara semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Oke.